Bismillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV online yang budiman, dalam video kali ini kita akan menceritakan kisah anak misterius di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diduga sebagai Dajjal. Ada seorang pria di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya adalah Safi bin Sayyad. Namanya Safi, putra dari Sayyad. Dia hidup di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia seorang anak laki-laki yang dibesarkan pada asalnya dari keluarga Yahudi. Dia sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka berkata bahwa anak laki-laki ini, Safi ibnu Sayyad, dia dapat memberitahumu apa yang kau pikirkan. Dia punya kemampuan tertentu. Ini kisah nyata. Ini adalah sahih. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar tentangnya. Suatu hari, beliau pergi untuk mencari tahu apakah dia benar Dajjal atau bukan. Beliau pergi bersama Umar bin Khattab dan mereka menuju sebuah desa di mana Safi bin Sayyad berada. Dan anak itu sedang duduk, bermain-main dengan sesuatu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba mendekat, Umar bin Khattab bercerita, beliau pindah dari pohon ke pohon. Rasulullah bersembunyi di balik pepohonan. Beliau mencoba mendekati anak ini dan mencoba mendengar apa yang dikatakannya. Anak itu mengucapkan sesuatu. Beliau ingin mendengar apa yang dikatakannya. Seiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati Safi dengan sangat dekat sampai mendengar perkataannya. Tiba-tiba, ibu dari anak itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ibunya berkata, "Wahai Safi, di sana ada Muhammad." Dan Safi menengadah dan berhenti berbicara. Safi menjadi sangat marah. Dia sangat membenci beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah mengapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Andai saja ibunya tidak melihatku, aku bisa mendengar sedikit lagi, dan aku akan tahu dia Dajjal atau bukan." Karena orang-orang berkata bahwa anak itu adalah Dajjal, bahwa dia akan muncul dari sana dan dia akan menjadi Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata pada anak itu, "Aku menyembunyikan sesuatu dalam pikiranku, di dalam dadaku, di mana aku ingin agar kau mencoba menebak apakah itu." Dan anak itu melihat, sedikit mengerutkan dahi dan berkata, "Aduh, aduh. Aku hanya bisa mendapatkan aduh, aduh," ucap anak itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya, "Apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan?" Dia berkata, "Hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan." Dia berlaku agak sombong dengan berkata, "Akulah yang utusan Tuhan." Mendengar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berdiri dan pergi. Umar bin Khattab bertanya, "Apa artinya aduk? Kata apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu ketika bertanya kepada anak itu tadi, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Aku menyembunyikan kata aduhan." Aduhan artinya asap atau kabut, dan anak itu menebak separuh darinya, yaitu dia menyebut aduk. Kemudian, anak laki-laki ini, Safi bin Sayyad, tumbuh besar, dan dia tinggal di Madinah. Dia pada akhirnya masuk Islam dan dia menikah. Dan mereka berkata bahwa dia punya sekitar 10 anak, dan para sahabat selalu menghindarinya, karena mereka tidak merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu hari, mereka melakukan perjalanan haji. Lalu ketika mereka pulang dari berhaji, pada perjalanan pulang, seorang sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sedang duduk di bawah sebuah bayangan dari sebuah pohon. Dan kemudian Safi bin Sayyad dengan membawa barangnya duduk di samping sahabat tersebut. Sahabat tersebut merasa tidak nyaman di dekatnya dan berkata, "Ada banyak tempat berteduh di sini. Kau bisa duduk di tempat lain." Saat itu, tiba-tiba Safi bin Sayyad menangis. Sahabat itu lalu bertanya, "Kenapa kau menangis?" Safi berkata, "Ini karena orang-orang berkata bahwa aku adalah Dajjal dan lain-lain."
Safi menatap sahabat dari kaum Ansyar ini dan berkata, "Kau harus tahu bahwa sesungguhnya aku sangat berpengetahuan luas. Kau harus tahu bahwa Ad-Dajjal bukanlah muslim. Sementara aku seorang muslim. Dia tidak menikah, tapi aku menikah. Dia tidak dapat punya anak, tapi aku punya anak. Dan dia tidak bisa memasuki Mekah atau Madinah. Tapi aku di sini," ucap Safi bin Sayyad. Sahabat itu berkata, "Demi Allah, kau benar, argumenmu benar juga." Kemudian Safi bin Sayyad berkata padanya, "Tapi kau tahu, nama Dajjal itu cukup bagus. Dajjal nama yang keren. Karena dia punya kekuatan, aku tidak keberatan jika aku benar-benar Dajjal." Lalu, sahabat itu berdiri dan berkata, "Tolong menjauhlah dariku." Kemudian dia menjauhi Safi. Di belakangnya, Safi bin Sayyad tertawa-tawa. Jadi memang, Safi adalah orang yang sangat aneh. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah peperangan besar yang terjadi dengan Musailamah Al-Kazzab, di mana pada saat itu ratusan penghafal Al-Quran terbunuh, dan mereka melihat Safi bin Sayyad berperang bersama mereka. Dan mereka mencari jasadnya, dan mereka berkata, "Kami tidak bisa menemukannya, baik di antara yang sudah mati, ataupun di antara orang-orang yang masih hidup." Semua anak-anaknya meninggal, istrinya juga meninggal, dan setelah perang itu, mereka tidak bisa menemukannya sama sekali. Dia menghilang. Inilah kisah Safi bin Sayyad. Apakah dia Dajjal atau tidak? Umar bin Khattab berkata, "Aku sering berkata di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, dia adalah Dajjal." Dan beliau tidak menyangkal perkataanku dan tidak membenarkannya. Beliau diam saja. Jadi, perkara Dajjal sangat aneh dan misterius sampai dia sungguh benar-benar muncul. Kisah ini, Safi bin Sayyad, ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu, nomor hadis 6075 dan ke-6076. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu, dalam Kitabul Janaiz, nomor hadis ke-1354. Al-Imam Muslim rahimahullahu, dalam Kitabul Fitan wa Asyratu Sa'ah, nomor hadis ke-2930. Al-Imam Abu Daud rahimahullahu, dalam Kitabul Malahim, bab fi habari Ibnu Syaid, nomor hadis ke-4329. Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu, dalam Kitabul Fitan an Rasulillah, nomor hadis ke-2175. Hadis-hadis itu secara lengkap diriwayatkan dari jalan Az-Zuhri, dari Salim bin Abdillah. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, dan sampai jumpa pada video kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.